Apakah yang akan saudara lakukan bila diberikan uang sebesar 86.400 yang diberikan itu untuk digunakan, bukan untuk ditabung atau disimpan. Tetapi pada saat jam 12 malam, yaitu pergantian hari, uang 86.400 itu akan menjadi nol kembali. Dan tidak akan ada saldo yang bisa berulang, tidak bisa digunakan lagi. Baru akan diberikan lagi sejumlah yang sama di hari kemudiannya. Itulah sesungguhnya waktu. Tuhan mempercayakan waktu kepada setiap kita tanpa pandang bulu, tanpa pandang wajah, semua suku, bangsa, bahasa, agama menerima waktu yang sama perharinya, yaitu 86.400 detik atau 24 jam. Namun kita tidak dapat mengulangi kembali ketika itu sudah berlangsung, dan kita nggak bisa kembali lagi ke detik yang pertama. Bahkan kita tidak pernah tahu kapan detik terakhirnya akan berhenti. Inilah keunikan waktu yang memang Tuhan percayakan untuk kita gunakan dengan baik dan bijak. Namun bagaimana kita bisa menata waktu yang memang tidak tentu itu? Tentu saja kita harus bersama dengan Tuhan, Sang Maha Penentu waktu dan hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita hari ini di dalam beberapa ayat yang berbicara mengenai waktu. Pertama dari Mazmur 90 ayat 9 sampai 12. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagian kedua dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Lalu bagian terakhir dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 2-3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ketiga bagian sabda Tuhan yang baru saja dibacakan semua mengingatkan kepada setiap kita tentang makna dan kedalaman nilai dari sebuah waktu. Di dalam kitab suci, kata waktu itu ada dua makna. Di dalam bahasa Yunani digunakan kata kronos yang berarti urutan waktu. Dan kata kedua yaitu kairos yang berarti kesempatan. Bukan bicara urutannya, tapi bicara setiap waktu yang ada itu bernilai sungguh tinggi dan sangat perlu dimaknai sebagai sebuah kesempatan yang tidak pernah akan terulang kembali. Pepatah mengatakan jam kehidupan tidak dapat diputar dua kali. Dia hanya satu kali saja. Setelah itu sudah berganti menjadi jam yang lain atau waktu kemudian yang berbeda dengan waktu sebelumnya. Kita nggak mungkin bisa kembali ke masa lalu kita, atau kita tidak bisa lagi mengulang ke titik nol dari hidup kita karena itu sudah berjalan dan berlangsung. Bahkan kita tidak tahu pula akhirnya itu kapan. Dan di dalam Mazmur, tulisan Musa ini mengingatkan tentang betapa bernilainya waktu itu.
tetapi di dalamnya mengandung misteri. Kita tidak pernah tahu akan gemasnya dan kekuatan Tuhan yang melampaui hidup kita. Dan karena itulah waktu yang berjalan itu yang penuh misteri itu harus dijalani bersama dengan Tuhan, sambil kita berdoa agar seperti Musa, minta diajar untuk menghitung hari-hari sedemikian agar beroleh hati yang bijaksana. Kata bijaksana menjadi begitu penting di dalam kita menata waktu, yang berarti bijaksana bukan sekedar cerdas atau berpengetahuan, tetapi bijaksana berbicara tentang bagaimana mengatur waktu itu bersama dengan hikmat dari Sang Penentu waktu. Karena waktu kita tidak tentu berakhirnya kapan, maka kita perlu Sang Maha Penentu waktu memimpin kita dengan hikmatnya. Dan itulah yang membuat kita bisa mengelola waktu yang masih ada itu dengan bijak oleh kekuatan bijak dari Tuhan. Lalu di dalam surat Efesus, Paulus mengingatkan pula kepada setiap orang-orang yang hidup sebagai anak-anak terang dan bukan lagi di dalam kegelapan. Cirinya adalah memperhatikan dengan seksama bagaimana seseorang hidup. Tidak seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif sambil mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat dalam arti sulit ditebak, kita tidak pernah bisa tahu. Jahat berarti juga hari-hari itu bisa saja memangsa kita begitu rupa tanpa kita tahu kapan akan selesainya hidup kita. Dan ini yang menyebabkan kita perlu pergunakan waktu itu dengan bijak, sebagaimana yang doa Musa tadi juga katakan. Dan yang terakhir, surat Petrus juga mengingatkan kepada kita tentang waktu yang sisa untuk supaya digunakan menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa ini berarti waktu yang memang masih tersedia. Waktu yang memang merupakan kesempatan yang kita tidak tahu berapa panjangnya, berapa juga dalamnya, berapa lamanya kita tidak tahu, tetapi itu bicara kesempatan yang sewaktu-waktu itu akan selesai, tanpa kita tahu kapan selesainya. Inilah misteri waktu. Namun dikatakan gunakanlah waktu yang sisa itu menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak dunia atau manusia yang ada di dunia ini. Pelajaran kita tentang pengelolaan waktu bermula dari mengandalkan kekuatan Sang Maha Penentu waktu. Kitab suci mengatakan Tuhan yang kita kenal, Dia adalah yang awal dan yang akhir. Berarti Dia tahu awal hidup kita, Dia juga tahu akhir hidup kita. Tapi kita tidak tahu apa-apa tentang bagaimana mengawali dan mengakhiri. Kita begitu butuh Tuhan, Sang Maha Tahu itu, Sang Maha Penentu waktu. Sehingga dalam waktu yang tidak tentu kapan berakhirnya, kita selalu mengalami hadirnya Tuhan. Sehingga bila waktu itu berakhir pun, kita sedang bersama dengan Tuhan dan dibimbing oleh Tuhan. Hari ini kalau ditanyakan kepada kita, apa yang kita lakukan dengan 86.400 detik yang dipercayakan perharinya untuk kita? Sebelum itu selesai, mari kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan dengan segala kegiatan, aktivitas yang memperkenalkan hati Tuhan. Hiduplah penuh cinta, gunakan waktu yang ada untuk mengasihi. Pertama, mengasihi Tuhan, kedua, mengasihi sesama, dan juga mengasihi dirimu sendiri. Karena itu hiduplah di dalam kasih, dalam waktu yang masih tersedia untuk kita. Selamat menggunakan 86.400 detik yang Tuhan percayakan setiap harinya. Amin.